Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Di Indonesia, demokrasi telah mengalami berbagai perubahan sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi. Adalah bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Kalau dalam Islam disebut umat, bagaimana tokoh agama memberikan pandangan terhadap umat untuk mencapai tujuan tersebut, ya. Nah, di sini sangat sentral ya tokoh agama. Sekarang ini kita sudah melihat peran sosmed yang begitu gencar, begitu mudah untuk kita akses. Tapi di dalam di dalam metode sosial media itu perlu ada satu guidance, ya. Nah, tokoh agama memberikan guidance untuk bisa membentengi mana jalan yang terbaik untuk mencapai demokrasi tadi dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sila keempat ini sudah terpenuhi dari sisi demokrasi di Indonesia, ya. Tetapi lebih jauh dari itu adalah esensi daripada demokrasi itu sendiri. Artinya apa? Bahwa demokrasi itu mencakup, ya, harus bisa mencakup, harus bisa merengkuh beberapa paham-paham. Setelah kemerdekaan tahun 1945, Indonesia menerapkan demokrasi parlementer. Pada periode ini, kabinet sering berganti sehingga pemerintahan menjadi kurang stabil. Secara keseluruhan, secara normatif dan aturan sudah sebetulnya. Cuman memang beberapa hal dalam prakteknya memang ada sedikit pergeseran, ada sedikit beberapa distorsi ya. Seperti kampus sudah tidak lagi menjadi sebuah tempat bagaimana pendapat bisa bebas dilakukan. Karena kita pernah beberapa kali lihat, beberapa dengar berita juga ada pembubaran kegiatan-kegiatan kampus. Salah satu yang terakhir mungkin pembubaran nonton bareng pesta baju. Iya. Nah, tapi secara keseluruhan apakah ini membuat kampus sebagai tempat orang-orang berpikir bebas, berpikir kritis itu terdistorsi? Tidak juga. Tapi yang persoalannya adalah ketika kita melakukan tugas itu ada beberapa pihak yang membuat fungsi itu berjalan tidak semestinya. Kalau dilihat secara keseluruhan, pasti kita melihatnya ada beberapa kemunduran. Beberapa hal bisa kita lihat, salah satunya adalah bagaimana proses undang-undang TNI Polri, TNI ya, yang disahkan tidak dengan cara yang semestinya. Kemudian ada proses-proses sebelum itu yang juga mencederai proses demokrasi, seperti tidak adanya hak partisipasi publik untuk memberikan pendapat tentang undang-undang itu. Kemudian ada beberapa juga hal-hal yang tadi saya sebutkan, bagaimana kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat di kampus itu ternodai. Itu juga salah satu indikasi bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Kalau sebagai warga negara, kita tidak bisa terlepas dari aturan-aturan yang harus kita jalani. Tetapi mahasiswa ini kan calon pemimpin masa depan. Dia yang akan mengambil estafet kepemimpinan di masa datang. Yang harus dilakukan mahasiswa adalah mahasiswa harus terus berpikir kritis. Ya. Melatih berpikir kritis lewat apa? Lewat memperbanyak pengetahuan, memperbanyak bacaan, sehingga informasi yang masuk ke mahasiswa itu beragam. Tidak hanya dari disiplin ilmu yang kita pelajari saja juga, tapi dari hal-hal yang lain. Sehingga nanti ketika mahasiswa itu terjun ke masyarakat, baik bekerja atau menjadi usaha, buka usaha sendiri atau apapun gitu ya, itu punya bekal
untuk menjadi manusia yang kritis, punya kebebasan berpikir, dan punya integritas. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam mendukung demokrasi yang sehat dengan cara berpikir kritis, menghargai perbedaan pendapat, dan menggunakan hak serta kewajiban sebagai warga negara secara bertanggung jawab. Untuk pembangunan di lingkungan, biasa kita untuk ada ajang rembuk dengan warga, ya terutama mungkin dengan tokoh masyarakat yang sudah sepuh. Kita juga minta masukan dari mereka, gimana dengan pembangunan di lingkungan ini baiknya. Karena pembangunan di lingkungan ini kadang-kadang ada yang biasanya dianggar mendapatkan dana dari pemerintahan, ada juga yang kita kelola sendiri dengan cara swadaya. Mengenai lingkungan sendiri ya, emang sebagian sih kebanyakan kita mendapatkan dari dana pemerintah mengenai pembangunan jalan maupun drainase. Ada juga pembangunan rumah tidak layak huni, itu kita mendapatkan dari pemerintah daerah melalui aspirasi daripada anggota dewan. Dan untuk ada juga pembangunan mungkin yang kita laksanakan dengan cara swadaya masyarakat, yang mana memang tempat tersebut tidak bisa di-cover untuk pengajuan anggarannya ke pemerintah kota. Jadi kita secara bergotong royong untuk memperbaiki atau membangun jalan yang memang tidak di-cover oleh pemerintah kota dengan cara swadaya atau gotong royong, dan dana itu sendiri pun dari masyarakat kita sendiri. Mungkin itu untuk pembangunan ya. Untuk tantangan sendiri ya mungkin ada aja, karena memang generasi muda itu kadang ada yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi dengan kepengurusan di lingkungan. Ada juga mereka yang memang mempunyai inisiatif di lingkungannya itu masa bodoh. Jadi intinya mereka ya di rumah saja. Tapi ya alhamdulillah kita di sini juga ada Karang Taruna yang alhamdulillah sampai saat ini pun masih berjalan, walaupun memang mungkin keanggotaannya itu agak berkurang. Karena memang mungkin generasinya itu mereka sendiri punya kegiatan masing-masing. Tapi kita sih ya alhamdulillah terkadang juga untuk membujuk mereka, walaupun memang tidak aktif sepenuhnya, ya paling tidak itu dalam setahun sekali itu mereka kita paksa untuk bisa berkolaborasi dengan pengurus, ya mungkin dalam kegiatan seperti 17 Agustus. Nah itu ya, semua itu kita serahkan kepada mereka sebagai generasi untuk menjadi pengganti kita di masa yang akan datang. Harapan saya untuk kedepannya, untuk lingkungan saya pribadi sini ya, ya semakin istilahnya semakin kita bisa bersama, ya tidak ada perselisihan. Ya kadang mungkin kita sendiri kalau untuk kebaikan itu terkadang ya orang suka lupa, tapi sekali kita salah itu langsung mencuat kemana-mana. Dan harapan saya sih ini ya untuk warga saya sendiri, untuk kedepannya bisa lebih baik, bisa istilahnya bisa bersilaturahmi, terus juga bisa bergotong royong istilahnya. Dan juga harapan saya ya intinya kedepannya itu ya kita bisa bekerja sama untuk membangun lingkungan yang udah kita tempati berpuluh-puluh tahun di sini lebih baik. Demokrasi yang baik membutuhkan partisipasi dan kesadaran dari seluruh masyarakat. Dengan begitu, demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik.